Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh Nusantara yang saya banggakan. Senang sekali kita masih bisa ketemu di dalam sesi ke-7 di mata kuliah Perencanaan Pemasaran. Pada sesi ke-7 ini kita akan bicarakan bagaimana kita bisa menetapkan suatu saluran distribusi. Karena patut diperhitungkan atau mungkin dipikirkan produk yang sudah kita hasilkan tentu harus bisa dinikmati oleh konsumen. Lalu bagaimana kita bisa merencanakan sesuatu produk itu bisa dinikmati? Apakah mungkin dinikmati secara langsung atau mungkin bisa dengan perantara atau seterusnya. Nah, di dalam merencanakan suatu perencanaan distribusi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana service outputnya. Jadi bagaimana layanan dari hasil yang akan bisa dinikmati oleh konsumen. Seperti apa? Misalnya apakah produk itu bisa langsung dinikmati? Tentu kita bisa distribusikan produk itu mungkin ke retail. Atau mungkin bisa lewat agent. Artinya mungkin produk itu bisa didistribusikan kepada masyarakat ya dengan melalui suatu agent ya. Jadi mungkin produk itu ditaruh atau mungkin dikuasakan kepada suatu agent untuk distribusikan, atau mungkin bisa dengan layanan antar ya. Jadi bisa saja produk itu bisa langsung didistribusikan lewat layanan antar seperti yang sekarang sudah dipraktekkan oleh banyak merchant-merchant. Kemudian yang kedua pertimbangannya adalah dari sisi segmenting. Segmenting itu berarti kita membagi-bagi kelompok-kelompok ya, seperti apa kelompok itu yang mau kita suplai barangnya. Sebagai contoh misalnya seorang pengusaha resto ya atau makanan yang berbisnis kuliner ya. Jadi mungkin kita bisa mengelompokkan misalnya ya untuk sarapan pagi bagaimana produk makanan untuk anak sekolahan atau untuk anak kuliahan yang tentu kita tahu budgetnya mungkin bisa diperhitungkan atau mungkin dikondisikan. Sementara sarapan pagi untuk karyawan kantor mungkin karena sudah mendapatkan income sehingga budget mungkin tidak menjadi permasalahan. Nah, jadi segmen-segmen ini yang perlu kita perhitungkan ya. Jadi produknya itu sesuai dengan level kemampuan mereka. Kemudian yang ketiga adalah positioning ya. Positioning itu berarti produk kita bisa memposisikan cukup diperhitungkan dan cukup dihargai di antara produk-produk yang lain. Sebagai contoh pada saat era pembelajaran online tentu banyak dibutuhkan adanya provider internet. Nah, disitulah provider internet bisa memposisikan ya apakah dia menjadi suatu provider yang cepat ya atau mungkin lambat ya, dengan biaya yang cukup terjangkau atau mungkin agak sedikit lebih mahal dari provider yang lain. Jadi dengan positioning ini tentu memberi kelebihan bagi pengguna internet pada saat mungkin pembelajaran atau perkuliahan online. Kemudian yang terakhir setelah positioning adalah targeting. Ya, jadi kita memiliki suatu target untuk bisa mendistribusikan produk kita. Katakanlah misalnya pada saat menjelang hari raya Lebaran, di mana mungkin banyak penduduk ingin pulang kampung. Sebelum pulang kampung mereka akan menservis dulu mobil atau kendaraannya, sehingga dengan demikian memerlukan banyak persediaan oli yang dibutuhkan dari berbagai macam merek yang ada. Jadi di dalam targeting ini kita sudah jelas-jelas memilih target bahwa misalnya untuk suatu bengkel ya pasti membutuhkan banyak persediaan oli pada saat mungkin menghadapi para penduduk untuk bisa pulang kampung merayakan hari kebesarannya dengan menggunakan mobil atau motor yang sudah terservis dengan baik
di dalam perjalanannya, sehingga akan menjadi suatu kelancaran. Nah, tentu kita mempunyai target untuk bisa menyediakan oli ya, khususnya kepada para pemilik bengkel. Demikian suatu metode atau cara bagaimana kita merencanakan suatu saluran distribusi dalam mata kuliah kita di perencanaan pemasaran pada sesi ke-7. Semoga pencerahan saya bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih.